Kita akan menjalankan praktikum konverter setengah gelombang satu pasang. Bagaimana cara menggunakan software konverter untuk praktikum konverter setengah gelombang satu pasang. Nah, ini kita perhatikan pada job sheet ini. Sekarang job sheet. Ini prosedurnya yang pertama membuka aplikasi konverter. Selanjutnya buka konverter satu pasang setengah gelombang. Satu pasang setengah gelombang. Ya, ini tampilan simulasinya sudah muncul seperti ini. Jadi di sini ada sumber tegangan satu pasang, kemudian ada sebuah SCR atau thyristor di sini, kemudian ada sebagai pemicu thyristor atau sinyal gate-nya, kemudian di sini ada beban resistor, dan juga nanti bisa ditampilkan kalau bebannya RL atau resistor dan resistif induktif. Ya, ini harus kita set dulu. Tegangannya di sini terlihat bahwa tegangannya sebesar 311 sebagai V maksimum, kemudian frekuensinya 50 Hz. Ya, ini sebagai tegangan 311 sebagai tegangan maksimum atau VM, kemudian 50 ini adalah sebagai frekuensi 50 Hz. Yang perlu kita lakukan di sini sebelum kita menjalankan simulasi yaitu mengatur atau melakukan setting parameter gate G1 dengan klik pada G1 sehingga muncul dialog G1 seperti pada gambar 7A. Ini kita pilih dulu setting gate 1. Di sini yang perlu kita set adalah sudut pasangnya. Sudut pasang nanti sesuaikan dengan kebutuhan pada tabelnya ini. Nah, jadi ada 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90, 120, 150 dan 180 derajat variasinya. Ya, pertama coba kita simulasikan untuk alfa atau sudut picunya 0 derajat. Sedangkan frekuensinya sudah tetap ya, hanya mengatur sudut pasang. Oke, selanjutnya kita harus juga mengatur resistornya, besar resistornya, lakukan setting parameter load R1 dengan klik pada label load sehingga muncul dialog load seperti pada gambar. Ya, kita klik pada load sehingga muncullah setting beban ya. Ya, pertama kita coba dulu untuk beban resistif ya. Resistansinya sebesar 200 ohm ya, kemudian coba kita simulasikan. Terlihat di sini hasil simulasinya. Ini berupa sinyal gate pada thyristor yaitu pada sudut 0 derajat. Kemudian ini sebagai tegangan sumber yaitu VS. VS ini adalah merupakan tegangan maksimum itu 311 volt. Sedangkan tegangan searahnya yang dihasilkan adalah berbentuk seperti ini. Nah, ini pada siklus positif ada tegangan yang dibangkitkan, yang dilewatkan, sedangkan pada siklus negatif tegangan sumber ini tidak ada tegangan yang dilewatkan. Itu juga untuk periode selanjutnya. Kemudian kita lihat di sini ada arus ya. Ada arus pada beban. Ini juga mengikuti bentuk dari tegangan ya, bentuk dari tegangan karena ini merupakan beban resistif. Oke, begitu juga untuk sudut picu yang lain ya. Nah, contoh, misal kita ingin mengatur sudut picu yang lain seperti 30 derajat misal. Nah, ini kita buka di sini, klik pada gate 1, kita tulis 30. Oke. Bebannya resistif, kita simulasikan. Ya. Terlihat di sini bahwa ini sebagai sumber tegangan V maksimum, sedangkan yang VG ini adalah tegangan gate, tegangan pemicuan thyristor. Ini pada sudut 30 derajat. Ini 30 derajat, dari mana 30 derajat? Memang di sini tidak ditampilkan nilainya, angkanya. Tapi ini kita lihat, bagian ini adalah sampai di sini disebut dengan P ya, atau 180. Kalau sampai di tengah ini setengah P atau 90, maka ini menjadi seperenam ya, seperenam dari
180. Demikian untuk tegangan DC-nya atau tegangan pada output thyristor, yaitu berupa, atau tegangan pada beban, yaitu berupa ini. Sebelum adanya pemicuan thyristor, maka di sini thyristornya dalam keadaan off, kemudian pada saat dipicu maka thyristor dalam keadaan on, sehingga ada tegangan yang ada pada beban sesuai dengan besarnya tegangan pada sumber. Nah, ini mengikuti bentuk tegangan dari sumber tegangan. Sedangkan pada siklus negatif, nah ini tidak ada tegangan yang dilewatkan karena ini hanya penyearah setengah gelombang. Oke, demikianlah video tutorial ini agar praktikum mudah dalam dilaksanakan.